Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Aisyah Nur Rohmah Hakiki, 2. Yuni Maulidia Ningsih, 3. Sinta Nur Sevianti, 4. Rizky Ramadhani. Kelompok kami akan menjelaskan tentang psikoterapi Islam menurut Al-Ghazali. Pertama adalah biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghaza. Sebutan nama Ghazali ini dinisbatkan dengan pekerjaan ayahnya sebagai pengrajin wol yang disebut Ghaza. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tus yang merupakan bagian dari wilayah Khurasan atau Iran, dan wafat pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi di Tabristan. Sumber lain mengatakan Al-Ghazali lahir di kota kecil dekat Tus. Kota tersebut merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan berada di bawah pimpinan dinasti Saljuk. Latar belakang pendidikan Al-Ghazali dimulai dari belajar Al-Quran kepada ayahnya sendiri. Setelah itu ia belajar fikih dan syair mahabbah kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Razikan. Selanjutnya adalah psikoterapi Islam menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali ini lebih menyoalkan penyakit jiwa dari sudut perilaku atau bisa disebut akhlak negatif dan positif. Sehingga bentuk-bentuk terapinya jika menggunakan terapi perilaku, dalam hal ini dia mengatakan menegakkan atau melakukan akhlak yang baik merupakan kesehatan mental. Sedang berpaling pada penegakan itu berarti suatu neurosis dan psikosis. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa bentuk-bentuk psikoterapi menurut Al-Ghazali adalah meninggalkan semua perilaku yang buruk dan rendah yang mengotori jiwa manusia, serta melaksanakan perilaku yang baik untuk membersihkannya. Perilaku yang baik dapat menghapus, menghilangkan, dan mengobati perilaku yang buruk. Upaya seperti itu dapat menjadikan jiwa manusia menjadi suci, bersih, dan fitri, sebagaimana ia baru dilahirkan dalam rahim ibunya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur kepribadian menurut Al-Ghazali, terus macam-macam konflik serta upaya penyelesaian konflik menurut Al-Ghazali. Yang pertama saya akan membahas struktur kepribadian terlebih dahulu. Nah, struktur kepribadian menurut Al-Ghazali di sini manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu al-qalb atau hati, yang kedua arwah, yang ketiga nafas atau jiwa, yang keempat al-aqal atau akal. Nah, dari keempat bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada al-qalb atau hati. Nah, al-qalb atau hati di sini merupakan esensi dari manusia dan merupakan objek pertanggungjawaban dari perbuatan atau perilaku manusia. Yang kedua ada arwah. Nah, arwah di sini dimaknai oleh Al-Ghazali sebagai makna latifah, sekaligus objek perbuatan yang menjadi pertanggungjawaban individu. Yang ketiga ada an-nafas atau jiwa. Jiwa di sini dimaknai sebagai emosi atau hasrat atau marah atau syahwat yang merupakan inti dari manusia dan bagian terpenting dalam kajian tasawuf. Yang ketiga ada yang keempat ada al-aql, yaitu dimaknai menjadi 2 makna. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang hakikat suatu permasalahan, dan yang kedua dimaknai sebagai makna latifah. Selanjutnya macam-macam konflik menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali membagi macam-macam konflik menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu konflik yang bersifat pilihan semata. Yang kedua konflik pilihan antara 2 jalan menuju tujuan yang sama yang bersifat pokok. Yang ketiga konflik yang bersifat pilihan yang ditunjukkan pada tujuan yang berbeda. Terus yang terakhir yaitu konflik yang merupakan bencana besar.
saya Sinta Nur Sevianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian psikoterapi Al-Ghazali. Psikoterapi Al-Ghazali sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu ikhlas yang ditujukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konflik yang muncul dalam diri seseorang pada dasarnya diakibatkan oleh adanya ambisi jiwa yang dapat menggeser fitrah manusia ke arah yang sesat. Melalui motivasi yang kuat, seseorang dapat mengalihkan ambisi jiwa tersebut untuk tetap berada pada fitrahnya. Selanjutnya yang kedua ada penyesuaian diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan pengendalian nafsu dan selalu bersabar ketika senang maupun susah. Yang ketiga ada konsistensi dan ketulusan niat. Niat yang konsisten dan kuat dapat mengoptimalkan kekuatan hati untuk menolak segala konflik batin dan melakukannya semata-mata demi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, upaya penyelesaian juga ada beberapa, yaitu 1. Tidak melakukan bid'ah. Segala perilaku yang dihasilkan hendaknya ada tata laksana yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya juga ada merasa lemah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sikap ini dapat menghilangkan rasa rendah diri dan keterasingan dari masyarakat karena sikap ini menunjukkan bahwa dirinya memiliki posisi yang sama dengan makhluk lainnya. Kemudian ada lagi upaya penyelesaiannya, yaitu memiliki sifat khauf dan raja atau takut dan penghargaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini menghasilkan perilaku manusia yang selalu berpikir positif baik kepada Allah maupun sesama manusia. Selanjutnya melakukan wirid secara berkelanjutan pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak makhluk. Selanjutnya senantiasa melakukan muqarabah, yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan memperhatikan segala gerakan dan perbuatannya. Dan yang terakhir, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang taubat sebagai terapi. Taubat dalam ajaran Islam memiliki pengertian yang sangat luas karena taubat menyangkut penataan kembali kehidupan manusia yang sudah berantakan dan perbaikan kembali mental seseorang yang sudah rusak akibat dosa yang telah diperbuat. Anjuran dan perintah taubat banyak kita jumpai dalam Al-Quran dan hadis, bahkan keutamaannya juga dibahas dalam ilmu syariah, tasawuf, dan akhlak. Taubat dapat diartikan sebagai meminta ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa dan kesalahannya yang telah melebihi dari istighfar. Taubat juga diartikan sebagai pengakuan, penyesalan dan meninggalkan dosa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Taubat bermakna telah meninggalkan perbuatan dosa dan Allah telah mengampuni segala penyelamatannya dari kemaksiatan, sehingga tidak heran bahwa taubat itu bisa diartikan secara umum bahwa kita yang awalnya kita mengakui kesalahan kita, kemudian kita menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan memilih untuk memperbaiki perilaku kita guna untuk mendapat ampunan dari Allah. Pada hakikatnya, taubat jika dilihat dari aspek kejiwaan adalah suatu kombinasi dari fungsi-fungsi kejiwaan yang mampu merevitalisasi kondisi psikologis manusia. Adapun nilai-nilai psikologis tersebut adalah kesadaran, pengakuan dosa,
penyesalan, dan komitmen. Mengapa demikian? Karena pada saat kita melakukan suatu perbuatan tercela, terutama perbuatan tercela, kita itu telah sadar kalau kita melakukan perbuatan tersebut itu dilarang oleh agama dan dampak yang kita terima itu kurang baik. Kemudian dari perbuatan tersebut kita juga telah menyadari bahwa kita mendapat dosa dari perbuatan yang telah kita perbuat. Contohnya mencuri, kita mendapatkan dosa dari perilaku tersebut. Kemudian kita juga mendapatkan barang hasil curian itu hukumnya haram, bukan halal, melainkan haram. Kemudian selanjutnya menyesal. Kita setelah melakukan perbuatan tersebut, kita sadar akan dosa yang telah kita terima, kita juga merasa menyesal. Mengapa saya melakukan perbuatan tersebut? Kemudian yang terakhir, komitmen. Kita berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali dan berjanji akan memperbaiki diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kata-kata dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.